Ibtu Rudiana buka isi rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina. Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV. Jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover. Ke jalan raya saja tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno 2J. Susno 2J menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka. Mabes buka CCTV. HP pergi. Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno 2J. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Akhirnya Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan publik soal kaitannya dengan Aep dan Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Ayah korban Eki itu mengungkap pengakuan tentang Aep dan Dede tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Ibtu Rudiana setelah namanya tersudutkan dituding sebagai sutradara dalam kasus kematian Rizky Rudiana alias Eki dan Vina. Belakangan sosok Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung korban Eki yang kini menjadi sorotan publik. Ia disebut-sebut sebagai kunci di balik kasus Vina Cirebon agar kasus terang benderang. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu kini semakin semerawut dan masih berbuntut panjang. Terlebih setelah Dede membuat pengakuan jika dirinya diarahan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian palsu di tahun 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana pun melakukan manuver setelah dituduh mengarahkan keterangan Dede saat BAP di kepolisian. Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya tak mengenal sosok Aep dan Dede. Menurutnya, ia hanya bertemu dengan Aep dan Dede pada 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Di sisi lain pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Menurutnya, selama ini ia pun masih aktif sebagai seorang Kapolsek Kapetakan. Ditanya kembali soal kegiatannya selama ini yang masih aktif bekerja, Ibtu Rudiana kembali menegaskan kalau isu soal dirinya yang sengaja menghilang itu tidak benar. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM kini mengungkit jasanya terhadap kliennya. Tony RM dituding membatasi Peggy Setiawan untuk berbicara dalam sebuah podcast. Rupanya Tony punya alasan mengapa harus selalu mendampingi Peggy saat melakukan wawancara. Menurut Tony, Peggy Setiawan masih belum lancar berbicara dan cenderung terburu-buru. Ia bahkan menyinggung jasanya saat berhasil melawan serangan Rasman Arif Nasution terhadap Peggy beberapa waktu lalu. Tony menilai bahwa Rasman terlalu mencecar kliennya hanya karena perihal tato. Tony juga menyebut bahwa Peggy Setiawan juga masih sulit menjelaskan apa yang ia alami. Hal ini pernah terjadi saat Peggy mengaku kenal dengan 8 terpidana lain selain Sudirman. Padahal menurut Tony, maksud Peggy Setiawan yakni mengetahui namanya dan pernah bertemu. Apalagi sebelumnya Peggy juga sempat mengaku tidak kenal selain Sudirman. Tony mengatakan perkataan Peggy Setiawan tidak konsisten hanya antisipasi. Itu juga yang menjadi pertimbangan para penasihat hukum untuk mendampingi Peggy Setiawan meski telah bebas dari penjara. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina.
Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Sharif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan.